Bab 1071. Sisanya, Ruohan, dan murid berbakat dari 3 keluarga lainnya, Wang Fang, Gulao, Liu Yue, Del, masih berjuang untuk naik ke peringkat ke-16 atau ke-7. Adapun master alkimia lainnya, mereka hanya layak. Mendaki ke langkah ke-10, sulit membayangkan Chen Ye naik begitu cepat. Apa? Mengapa tubuhmu terasa sedikit mati rasa? Chen Ye naik ke tingkat 30 detik dan melihat ke kiri dan ke kanan, mengapa awan ini membuatku merasa sedikit mati rasa? Lupakan saja. Dia terkejut dan gas darah tirani berubah menjadi kabut darah, yang secara langsung menghilangkan awan, dan dia naik urutan ke-33 dalam satu langkah. Satu langkah lagi, langsung naik ring 100 meter. Naik. Ini sangat cepat, begitu cepat di atas ring, bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu cepat. Ruohan, Luo Fang, Cui Yue dan yang lainnya memandang Chen Ye di ketinggian dengan terkejut. Mereka menatap sosok Chen Ye, dan kemudian melihat kembali pada diri mereka sendiri, mereka belum mencapai tingkat 25. Dia bisa melakukannya, Chen Ye, tetapi sangat sulit bagiku untuk melakukannya. Cui Yue tidak peduli untuk berjalan ke depan, ada semakin banyak awan di sekujur tubuhnya, dan dia merasa tubuhnya dimakan semut, dan itu berubah menjadi api. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan menginjakkan kaki di urutan ke-31. Apa? Cui Yue berteriak, merasa bahwa banyak binatang buas sedang memakannya, wajahnya terpelintir kesakitan. Ledakan. Kekuatan awan tirani, seperti palu godam, membombardir tubuh Cui Yue. Cui Yue memuntahkan seteguk darah, dan berguling langsung, jatuh ke urutan ke-30 dan 29. Sampai dia tinggal di posisi urutan 20, perasaan terbakar dan menggerogoti seluruh tubuhnya lega. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, lebih baik naik perlahan, tetapi kamu masih ingin memaksa ke depan. Jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Ling Yi dan Zun bahkan tidak melihat Cui Yue yang jatuh, tetapi menyapa Chen Ye dengan senyum di wajahnya, dan berbisik, kamu benar-benar datang, dengan bakatmu, itu cukup untuk menekan seluruh dunia. Bidang. Pil Venerable Ling Yi menepuk bahu Chen Ye dengan ringan, dan berkata, banyak pil Bailing kuno hanya untukmu. Aku harap kamu bisa menyusul kakak seniormu Ye Jitian sesegera mungkin. Oke. Chen Ye mengangguk, lalu berjalan ke tengah arena, matanya menyapu 4 dan Zun dan 5 keluarga lainnya, bibirnya tersenyum, dan akhirnya matanya tertuju pada Cui Yuan, kepala Cui. Keluarga dengan acuh tak acuh saya tidak tahu bagaimana kepala keluarga Cui melakukan pemakaman baru-baru ini. Jika tidak ada cukup peti mati, aku, Chen Ye, dapat memberimu beberapa peti mati secara gratis. Kegilaan. Di audiens yang besar, langsung memprovokasi Cui Yuan, kepala keluarga Cui. Semua master dan alkemis hebat di sekitar memandang Chen Ye dengan kekaguman, dan Luo Wuya berkata dalam hatinya seperti yang diharapkan dari saudara junior Ye Jitian, keberanian ini baik-baik saja. Saya pikir dia hanya berkultivasi rendah, tetapi saya tidak berharap auranya begitu kuat. Terkunci. Cui Yuan menamparnya di sandaran tangan meja dan kursi, menatap Chen Ye dengan gigi terkatup, gemetar karena marah, dan kemudian menunjuk langsung ke Chen Ye, berkata bajingan kecil, jangan marah, jika tidak. Untuk konferensi dan dao hari ini, saya akan mengobrak-abriknya. Tentang Anda. Betulkah? Saya berharap untuk merobek keluarga Cui Anda. Chen Ye tidak peduli dengan bahaya Cui Yuan, dan segera mengeluarkan beberapa peti mati, meletakkannya di atas ring, dan berkata, Cui Yuan, kamu tidak perlu marah, aku telah menyiapkan peti mati untukmu, kelas terendah. Terbuat dari kayu busuk, cocok untukmu. Anda. Chen Ye, jangan pergi terlalu jauh. Cui Yuanzi berdiri, api mengamuk di seluruh tubuhnya di bawah matanya yang gelap, dan segera mengepalkan tinjunya ke Xingtian dan Zun. Saya meminta untuk melawan Chen Ye, putra ini menghina saya harus menembak. Chen Ye, kamu terlalu banyak menipu orang. Sangat sombong. Jika saya tidak mengambil tindakan untuk menekan Anda, saya akan menjadi kepala keluarga dengan sia-sia. Xingtian dan Zun bangkit, dia telah memperhatikan Chen Ye sejak lama, dan dia tidak membunuhnya terakhir kali. Tapi saya tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar berani datang ke kota Dangsu. Dalam hal ini, dia ingin melihat keyakinan apa yang dimiliki Chen Ye ini. Xingtian dan Zun melambaikan tangannya dan memasukkan 30 kuali pil ke jubahnya. Api hantu membakar seluruh tubuhnya. Api pil terbentuk di telapak tangannya, dan seuntai api pil terbang keluar. Turun dan bagi cincin menjadi 2, sebelum Danbi, atasi keluhan pribadi. Saya mengizinkan pertempuran Anda. Arena untuk sementara tersedia untuk dipinjamkan kepada Anda. Dia memandang Chen Ye, mendengus dingin, dan berkata dalam hatinya Chen Ye, kamu bajingan kecil, pikir kamu Ye Jitian. Dengan kekuatan Anda di panggung Raja Virtual, Cui Yuan sudah cukup untuk membunuh Anda.
Terlebih lagi, jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi Cui Yuan, Anda dianggap sedang mencari kematian. Kuncinya adalah ada begitu banyak Dan Zun di sini, dan Ling Yi dan Zun tidak mungkin melindungi Chen Ye dalam tampilan penuh. Terima kasih Xingtian dan Zun. Sudut bibir Cui Yuan menyebarkan senyum jahat, dan ujung telapak tangan dan jarinya berkedip dan menyala, dan pecahan es dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tombak es panjang. Di bawah mekarnya cahaya dingin, naga es muncul, dan niat membunuh yang menakutkan bertabrakan dengan Chen Ye. Dia memegang tombak es dan berkata sambil tersenyum bajingan kecil, hari ini adalah peringatan kematianmu, simpan peti mati ini untuk dirimu sendiri. Kebetulan aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada anakku yang sudah mati. Tunggu. Ling Yi dan Zun melompat ke arah Cui Yuan, telapak tangan dan jarinya memancarkan cahaya biru, berubah menjadi awan-awan hijau yang merobek tanah, menjatuhkan Cui Yuan, matanya bermartabat, saya presiden. Wasit, siapapun yang berani melakukannya tanpa izin saya akan dieksekusi di tempat. Ling Yi. Xingtian dan Zun tiba-tiba berdiri, menunjuk Chen Ye dan berkata bajingan kecil ini mencari masalah, apa yang kamu blokir? Kamu seharusnya melihat situasinya sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kompetisi dan dao ini berada di bawah kendalimu? Kontrol. Dia menarik napas panjang, memelototi pil Venerable Ling Yi, dan berkata, kali ini, Anda sebaiknya tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Usir, tepat ketika Ling Yi dan Zun ingin mengatakan sesuatu, Chen Ye berdiri dan berkata, Senior, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi masalah ini harus diakhiri oleh saya. Ling Yi dan Zun, karena Cui Yuan sedang mencari kematian, aku telah menyiapkan peti mati dan meminta Dan Zun untuk mengizinkanku mengirimnya secara pribadi. Ini. Ling Yi dan Zun memandang Chen Ye, dan berkata dengan transmisi suara saya khawatir tingkat kultivasi Anda bukan lawannya. Setelah insiden terakhir, Cui Yuan mundur selama beberapa hari dan mempersiapkan banyak hal. Kartu truf. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Anda mungkin akan dikalahkan. Jangan khawatir, lelaki tua ini bukan lawanku. Chen Ye memandang Cui Yuan dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, di lapisan ketujuh alam Dao Yuan, aku ingin keluar dan mencicit, jadi aku akan melakukannya. Suka menghadiri konferensi dan Dao. Sebelum melanjutkan, bunuh kamu dulu. Dao Yuan ranah 7 lapisan surga. Seorang pemilik rumah. Apa itu? Untuk pria dengan level ini, Chen Ye tidak peduli sama sekali. Ini baik. Ling Yi dan Zun memilih untuk percaya pada Chen Ye, jadi dia menghadapi kerumunan dan para alkemis muda yang memanjat dan berkata sekarang, Cui Yuan, kepala keluarga Cui, menantang Chen Ye, dewa telah mengizinkan mereka, dan mereka akan mengadakan upacara di atas ring. Turnamen. Yang lain menunggu di tepi ring dulu. Bab 1072. Segera setelah suara itu jatuh, telapak tangannya membentuk garis, dan embusan angin ditarik secara horizontal, menutupi arena besar, memastikan bahwa akibat pertempuran tidak melibatkan tempat lain. Cui Yuan menggenggam tombak es di satu tangan, dan mengepalkan tinjunya di tangan lain untuk membakar api yang mengamuk, dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan niat membunuh, dan udara tirani dibuang, seolah-olah naga biru muncul. Dia mengayunkan tinju, dan es melesat kemana-mana, naga biru melonjak, harimau putih meraung ke langit, dua hantu berlama-lama di depan tinju birunya, dan suasananya megah. Chen Ye, kamu bajingan kecil. Kakak seniormu Ye Jitian telah menghancurkan begitu banyak orang di keluarga Cuiku. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, meminta bunga, dan kemudian membunuh kakakmu Ye Jitian. Mata Chen Ye berkilat dengan listrik dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menghancurkan yang kering dan busuk, menghapus es yang tak terhitung jumlahnya, mengalahkan naga biru dan harimau putih, dan akibatnya pecah, dan kekuatan tinju langsung menuju ke Cui Yuan. Ledakan. Sebuah ledakan. Pukulan Chen Ye menghancurkan tombak es, dan pecahan biru es yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pukulan kuat jatuh pada Cui Yuan. Engah. Di udara, Cui Yuan memuntahkan seteguk darah, mematahkan banyak tulang internal, dan menatap Chen Ye dengan heran. Dia menutupi dadanya dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya memadatkan pedang platinum panjang, dan energi pedang panjang saling silang, aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa menjadi Ye Jitian kedua. Sayang sekali Ye Jitian membunuh banyak keluarga Cui saya. Anda, Chen Ye, masih ingin menghina keluarga Cui saya, sama sekali tidak mungkin. Cui Yuan. Aku berkata, kamu pasti akan menggunakan peti mati yang disiapkan untukmu. Begitu Chen Ye melangkah keluar, momentum yang kuat meletus, bergegas hingga 9 hari, dan kemudian ada kejutan. Dia seperti Raja Iblis, meledak dengan kekuatan seperti lautan luas, membentuk pedang panjang, menjatuhkan Cui Yuan turun. Diblokir di mana-mana. Terkejut, Chen Ye berkata dengan ringan. 110 pedang panjang mengubah kilau mereka pada saat yang sama, menghancurkan pedang panjang platinum Cui Yuan.
Setelah itu, masing-masing pedang bersinar terang, dan rantai emas meledak, dan ratusan rantai emas saling bersilangan, menekan Cui Yuansheng, yang gemetaran, berlutut, tidak bisa bergerak. Patriark keluarga Cui yang bermartabat. Itu seperti ini, menghadap Chen Ye, berlutut di tanah, tanpa perlawanan. Tuhanku! Kapan Chen Ye memiliki kekuatan bertarung yang begitu tinggi? Luo Yao menutup mulut Cherry dan melihat semua ini dengan terkejut. Cui Yuan, kepala keluarga Cui, benar-benar membuat Chen Ye berlutut di tanah. Kekuatan Chen Ye mungkin mirip dengan kakak laki-lakinya, Ye Jitian. Ini terlalu kuat. Luo Yaomei melihat antisipasi dan sangat ketakutan. Dia tidak berharap Chen Ye benar-benar berani kembali. Bahkan lebih tidak terduga bahwa Chen Ye sangat kuat. Bajingan! Melihat ini, wajah Xingtian dan Zun menjadi sangat hitam, dia berteriak dengan marah, mengangkat tangannya, dan terjalin dengan kekuatan yang tak terbatas. Segera, tangan merah besar jatuh, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti awan merah yang menutupi. Sebuah pukulan. Cukup untuk membunuh pembangkit tenaga surgawi tingkat pertama di alam mulia Kaisar. Di Kaisar Zunjing, lapisan pertama kultivasi adalah lapisan pertama surga, dan Xingtian dan Zun, yang berada di lapisan keempat Kaisar Zunjingjing, secara pribadi ditembak, untuk melenyapkan Chen Ye. Chen Ye hati-hati. Luo Yao dan Ruohan berbicara pada saat yang sama, dan dua wanita cantik dari kota Dangsu mengingatkan Chen Ye pada saat yang sama. Trik mengukir cacing kecil. Chen Ye mendengus dingin, mengeluarkan tombak pembantaian surga Jeoyu, menikam tombak di udara, menembus segalanya, ujung tombak rata, tanpa fluktuasi darah dan kekuatan, kembali ke aslinya, tapi itu benar-benar menyentuh awan merah pada saat itu. Xingtian dan Zun sangat serius. Keberanian yang bagus. Xingtian, kamu berani menembak. Ling Yi dan Zun dengan cepat menembak, melompat, dan cahaya pedang bergoyang, seperti naga biru yang membubung ke langit, cahaya biru menyala, dan tubuh naga berisi Taoisme tanpa akhir, bergegas keluar, langsung menghancurkan awan merah. Memegang pedang panjang, dia memelototi Xingtian dan Zun dan berkata, jika kamu berani mengambil tindakan lagi, konferensi dan dao hari ini tidak akan diadakan, kamu dan aku akan berjuang untuk hidup dan mati. Xingtian dan Zun berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Xingtian dan Zun. Selamatkan aku. Xingtian dan Zun. Cui Yuan, yang berlutut di atas ring, membuat suara memohon. Xingtian dan Zun mendengus dingin dan mengabaikannya. Cui Yuan sendiri mencari kematian, dia pantas mendapatkannya. Saya tidak tahu detail sepele Chen Ye, Cui Yuan berani mengambil tindakan. Bahkan ketika dia menembak barusan, dia merasakan kekuatan tempur bajingan kecil Chen Ye, setidaknya sebanding dengan lantai pertama ranah Kaisar. Aneh, tapi itu bukan fakta. Dan Zun, Xingtian dan Zun. Melihat Xingtian dan Zun mengabaikannya, Cui Yuan menatap Chen Ye dan berteriak, Tuan Ye, tolong biarkan aku hidup. Aku mohon, biarkan aku hidup. Chen Ye mengabaikannya, merentangkan jari-jarinya, dan meraih peti mati kayu busuk. Dia menyingkirkan tombak pembantaian surga Jeoyu, dan membanting telapak tangan dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan menyapu telapak tangannya, seperti badai emas, dan itu seperti uang yang memancar tanpa henti. Klik. Kak gelombang-gelombang. Wang yang membanting dan menghancurkan tulang dan meridian Cui Yuan, dan kemudian formasi pedang bangkit dari tanah, membawa tubuh Cui Yuan ke Chen Ye. Chen Ye melambaikan tangannya dan meletakkan Cui Yuan di peti kayu busuk, telapak tangannya jatuh di alis Cui Yuan, dan dengan sedikit kekuatan, darah keluar, langsung menghancurkan jiwa Cui Yuan. Pada saat yang sama, Ling Yi dan Zun juga membuka perisai di ring. Aku sudah mengatakan itu. Kamu mencari kematian, dan aku akan mengirimmu ke peti mati terlebih dahulu untuk menunggu. Chen Ye menutup-tutup peti mati, menendang peti mati di sekitar kursi keluarga Cui, dan berkata, Tuanmu, ajukan permohonan kepada Dan Zun untuk menantangku, aku menerima, dan sekarang aku telah membunuh tuanmu, ambil kembali bar. Anda. Chen Ye, kamu. Pelindung agung keluarga Cui, tiga tetua Keqing, Del. Semuanya mengepalkan tangan, tetapi mereka tidak berani menembak. Mereka baru saja menyapu Xingtian dan Zun, Ling Yi dan Zun, Bai Wu dan Zun, dan lainnya, dan berkata, Chen Ye, kami tidak akan bertarung denganmu di konferensi dan dao. Setelah konferensi dan dao, apakah kamu berani bertarung dengan kami? Pertempuran hidup dan mati, kalian orang tua, tak tahu malu. Ada begitu banyak dari Anda, dan kekuatan Anda kuat. Tuan Ye hanya di alam sumber. Anda benar-benar tidak tahu malu ketika Anda mengatakan bahwa ada pertempuran hidup dan mati. Luo Yao langsung berdiri untuk membayar. Kembali untuk Chen Ye, kalian orang tua akan bertarung, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan memperbaikinya. Untuk mengurangi kerana Dao Yuan, bertarunglah dengan Tuan Ye lagi.
Pada saat yang sama, aroma lain melayang. Seorang gadis cantik juga berdiri dan berkata kepada keluarga Cui, saya juga berharap keluarga Cui tidak akan menipu orang terlalu banyak. Tuanmu tidak cukup kuat, dan kita semua adalah saksi. Itu Ruohan, gadis lain yang menghadiri konferensi. Ruohan datang dengan anggun, dia meludahkan mutiara, dia penuh debu, dia dilahirkan dengan tulang yang menawan, wajahnya hampir sempurna, dan dia tidak bisa memilih satu pun cacat. Chen Ye melihat kembali ke Ruohan, tetapi dia berusia 18 tahun, dengan tubuh ramping dan ramping, diukir dengan hati-hati seperti peri, dengan kulit seperti salju, seperti es, cerah dan dingin, seperti tubuh es batu giok. Bab 1073. Sebelumnya, Chen Ye tidak memperhatikan Ruohan, dan dia tidak terlalu peduli dengan orang luar. Yang paling dia pedulikan adalah masalah perlombaan roh darah. Waktu yang ditentukan akan datang, jika Anda tidak memperbaiki diri sebelum itu, konsekuensinya akan berbahaya. Ketika masalah di kota Dangsu diselesaikan, dia mulai merencanakan untuk meningkatkan kerajaan kaisar. Dia telah bekerja dengan pembangkit tenaga roh darah, dan dia tahu kengerian pembangkit tenaga roh darah. 6 pembangkit tenaga dari alam misteri roh darah begitu menakutkan, belum lagi keberadaan perlombaan roh darah. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri darinya. Tuan besar kuburan reinkarnasi terperangkap, dan dia adalah satu-satunya harapan bagi 100 orang. Dia tidak punya pilihan. Tuan Ye. Melihat Chen Ye tidak menanggapi, Ruohan berteriak pelan, dan Chen Ye langsung bangun. Mata jernih Chen Ye jatuh pada tubuh Ruohan, tapi kali ini, dia sedikit linglung. Karena ekspresi Ruohan saat ini sama persis dengan saat dia melihat Xia Ruoxue. Ruoxue. Kata-kata itu baru saja keluar, tetapi Ruohan bingung. Tuan Ye, siapa Ruoxue? Saya Ruohan. Chen Ye menatap Ruohan dalam-dalam, hanya untuk menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sudah hampir setahun sejak dia melangkah ke Kunlun Su dari Huaxia, ketika Xia Ruoxue tidak dibawa ke Kunlun Su olehnya, dia sering memikirkannya. Belakangan, semakin banyak musuh yang saya hadapi, semakin berat beban saya dan semakin sedikit waktu yang saya miliki untuk memikirkannya. Bagaimanapun, saya punya istri di Huaxia. Dia masih satu-satunya istri yang sah. Jika saya tidak kembali dan membawa Ruoxue ke Kunlun Su, saya benar-benar minta maaf untuk Ruoxue. Terlebih lagi, dengan kedatangan klan roh darah, Kunlun dalam masalah, dan akan ada masalah di Tiongkok dan bumi. Kekuatan Balai Kegelapan Tiongkok tidak dapat melindungi Xia Ruoxue. Hanya dengan menjaga Xia Ruoxue di sisi Anda dapat merasakan meredakan. Lebih penting lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Chen Ye memikirkan Xia Ruoxue, darah dan energi iblis mengalir dari alisnya. Seperti ada sesuatu yang mengganggu. Mata Chen Ye menyipit, dan dia diam-diam memutuskan untuk pergi ke China segera setelah pagoda Dangsu selesai. Tuan Ye. Ruohan memanggil beberapa kali sebelum Chen Ye bereaksi, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Nona Ruohan, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja mengenalinya sebagai teman. Ruohan mendengar aliran mata yang indah. Jadi, Ruohan benar-benar iri pada gadis bernama Ruoxue. Jika ada kesempatan, tolong minta Tuan Ye untuk memperkenalkannya. Lebih baik dari ini, ketika konferensi selesai, Ruohan mengundang Tuan Ye untuk membahas Dao bersama. Ruohan, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Ruohan dan Chen Ye mengobrol, Luo Yao menjadi cemas dan melompat dan berteriak, Tuan Ye, konferensi dan Dao sudah selesai, ada baiknya Anda datang ke keluarga Luo kami. Ini yang kakak senior Anda Ye Jitian dijelaskan. Chen Ye tertegun sejenak, dan berpikir saya Ye Jitian, kapan saya akan menjelaskan kepada Anda, saya harus datang ke keluarga Luo Anda setelah konferensi dan Dao selesai. Nona Luo Yao benar-benar menarik. Konferensi dan Dao, saya akan bersaing dengan Anda, dan saya berharap kita akan mendapatkan hasil yang baik satu sama lain. Ruohan berbicara dengan lembut, cerah dan mengharukan. Baiklah. Mari kita tunda saja episode ini, konferensi dan Dao akan berlanjut. Ling Yi dan Zun dengan paksa melepaskan 30 danding dari jubah Xingtian dan Zun dan meletakkannya di atas ring. 30 danding. Atur 3 baris, dengan 10 alkemis di setiap baris, dipisahkan oleh beberapa meter. Pada saat yang sama, Ling Yi dan Zun mengeluarkan 300 bahan obat yang berbeda dan menawarkannya kepada 30 alkemis muda untuk dipilih. Ingat, waktumu adalah 3 jam. Pada akhirnya, kualitas pemurnian akan ditentukan oleh siapapun yang membuatnya. Dia. Dalam hal kualitas yang sama, jumlah pil yang Anda hasilkan dalam satu batch akan menentukan levelnya. Selain itu, ada total 300 bahan obat, kamu bisa memilih sendiri. 300 herbal berbeda. Di antara mereka, ada Bailing dan Kuno, Wuling dan, Tian Huang dan, Sui dan, Huo dan, Del.
Masing-masing dari mereka memiliki 3 jenis bahan obat, dan 200 bahan obat lainnya adalah bahan obat yang lebih rendah untuk memastikan keanekaragaman. Cui Yue adalah orang pertama yang meminum ramuan obat Wuling Pill. Dia saling memandang dengan Cui Su dan Cui Wan di samping, dan matanya yang marah tertuju pada Chen Ye. Kepala keluarga Cui mereka, yang baru saja meninggal di tangan Chen Ye, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya. Segera, Cui Yue dan Cui Wan ditempatkan di baris pertama, tepat di sebelah kiri dan di belakang Chen Ye. Ruohan ada di sebelah kanan Chen Ye, Luo Fang dan lebih dari 20 alkemis muda lainnya. Secara berurutan, semuanya sudah siap, dan masing-masing memilih herbal. Mulai sekarang. Begitu suara Ling Yi dan Zun jatuh, semua alkemis muda bertindak cepat. 3 jam. Ada cukup waktu, pertama-tama saya akan memperbaiki pot ramuan pencerahan, dan kemudian saya akan melihat ramuan apa yang Chen Ye saring, dan mencari peluang untuk menekannya. Cui Yue tampak ganas, menatap Chen Ye dengan jahat, dan berkata pada dirinya sendiri, Chen Ye, ini adalah rumah keluarga Cui kami. Jika Anda benar-benar dapat memperbaiki eliksir, saya menganggap Anda sebagai pemenang. Kekuatan Anda adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi kali ini tentang Dan Dao. Mendengus. Telapak tangan Cui Yue menyala dengan api, dan nyala api di tubuhnya dilepaskan. Setelah awan kental tadi, api dan menjadi semakin kuat. Dia menamparkan kuali dengan backhand, dan api dan bergabung ke dalam kuali, menyalakan api putih, sangat ganas dan menakutkan, dan suhu melonjak hingga ekstrim. Dihadapkan dengan nyala api suhu tinggi, orang akan langsung mati terbakar. Dia mengambil 2 genggam ramuan obat, rumput lingsu, teratai Huangyan. Es lanjutan rumput, bunga kabut putih. Cui Yue memilih lusinan bahan obat berturut-turut, dan menambahkannya ke kuali pil dalam urutan kuantitas. Segera, dia menutupi kuali, melompat ke atas kuali, telapak tangan dan jari-jarinya berlama-lama dengan kecemerlangan, dan gelombang energi darah mengalir ke kuali, rumput lingsu dan bahan obat lainnya adalah yang pertama larut. Kedua, bunga kabut putih dan rumput cerah langit akan larut. Beberapa cairan obat berkumpul bersama, menerima pembakaran api dan secara bertahap menggabungkan sifat obat satu demi satu. Cui Yue masih memanipulasi berbagai obat mujarab untuk membubarkan. Ruohan di samping meremas formula ajaib dengan kedua tangan, elegan dan menakjubkan, seperti peri di dunia, dan bintang-bintang menyebar, dan kekuatan tak terlihat mengambil bahan obat mutiara dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Biarkan aku memperbaiki sepanci ramuan pencerahan. Ruohan berkata pada dirinya sendiri, alisnya berkedip dengan cahaya es, dan kekuatan es diproyeksikan ke dalam kuali pil. Dengan api pil biru es, dia mulai memperbaiki dan memadukan kekuatan obat dari berbagai bahan obat. Ambil api pil sebagai tubuh utama, dan kemudian gunakan energi menyebalkan Anda sendiri, atau latihan dan kekuatan khusus untuk melarutkan bahan obat, dan bekerja sama dengan api pil untuk mengembun. Ini adalah cara termudah. 20 alkemis muda di baris kedua dan ketiga melakukan hal yang sama. Hanya saja pil es, pil api, dan pil Tianhuang yang pertama kali mereka haluskan semuanya adalah pil kelas 7, dan waktu untuk menyelesaikan pil adalah sekitar 1 jam. Tidak seperti mereka, Chen Ye meraih danding dan melemparkannya ke langit, dan segera melepaskan kekuatan tak terlihat, menekuk danding terbalik di udara untuk memperbaikinya. Bab 1074. Dengan bakat dan levelku. Mari kita membuat pot bailing pil kuno secara langsung, dan jangan repot-repot membuat pil lain. Chen Ye langsung mengambil bahan obat yang digunakan untuk menyempurnakan bailing dan kuno, ada lebih dari 30 jenis bahan obat, dan sifat obat dari bahan obat mencakup 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, ditambah 3 jenis. Angin, guntur, dan es. Untuk mengintegrasikan bahan obat yang mengandung kekuatan 8 elemen menjadi satu, sama sekali tidak mudah. Tapi dia adalah murid Lin Qingxuan. Dengan keberadaan kuburan reinkarnasi di tangannya, apa pil obat kuno baginya? Dia mengulurkan tangan kirinya, dan api yang tak terpadamkan tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Telapak tangannya sedikit bergetar, dan api yang tak terpadamkan terbang ke kuali alkimia, dan api tirani langsung mengguncang akibatnya, menyebabkan dan kuali di sekitarnya bergetar hebat. Keberuntungan seperti itu, cairan obat yang baru saja meleleh dan menyatu adalah langsung terguncang, dan itu harus dilebur kembali lagi. Bunga emas, rumput es, rumput senjata suci, daun rumput, bunga api. Chen Ye memilih ramuan obat yang mengandung kekuatan 8 elemen dalam 8 manik-manik secara bergantian, dan melemparkannya ke dalam kuali pil bersama-sama. Kemudian, dengan satu tangan, dia membuat taktik dengan satu tangan, dan cahaya bersinar di antara jari-jarinya, seperti benang tipis, berlama-lama dengan pembubaran berbagai bahan obat dan perpaduan berbagai cairan obat, dan tangan kanannya mengumpulkan api yang tak terpadamkan. Terus-menerus memanaskan bagian bawah kuali. Chen Ye ini, masih ingin membuat alkimia.
Benar-benar menyempurnakan ramuan kuno. Dan sepertinya gerakan ini bisa menjadi pil. Kita harus menghentikannya dengan emosi. Cui Su dan Cui Wan, masing-masing mempercepat pemurnian semua cairan obat, dan kemudian langsung menyegel Danding, diam-diam mendekati Chen Ye. Cui Su menjepit jarinya dan berpura-pura meracik alkimia. Bahkan, dia diam-diam mengumpulkan tombak panjang dengan teknik keluarga Cui, dan langsung menuju Danding. Jika Danding Chen Ye terkena, cairan obat yang baru saja mulai menyatu dandingnya pasti bubar, artinya langsung dibuang, dan bahan obatnya harus diambil lagi. Satu orang tidak lebih dari 3 materi. Dapat menahan beberapa konsumsi. Mencari kematian. Meskipun Chen Ye sedang memurnikan pil, pengetahuan spiritualnya telah tercakup. Belum lagi orang-orang di atas panggung, bahkan orang-orang di luar panggung tidak bisa lepas dari pemeriksaannya. Melihat tombak Cui Su hendak menyentuh Danding, Chen Ye mengulurkan tangannya untuk meraih hantu tombak itu, berbalik dengan ekspresi dingin, menarik tangan kanannya, menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan membantingnya keluar. Ledakan. Tombak Cui Su langsung dikalahkan, dan kemudian tubuhnya terpotong menjadi 2. Cui Su dari dunia raja virtual begitu mudah dibunuh oleh Chen Ye dan memusnahkan jiwanya. Apa? Cui Wan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru duduk di tanah, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya datang untuk melihat, Ye, saudara Ye, saya tidak tahu. Benarkah? Chen Ye mendengus dingin, tetapi tahu bahwa selama konferensi alkimia, itu diizinkan untuk mengganggu orang lain. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk membunuh, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Jika tidak, jika Chen Ye marah dan menghancurkan semua lawannya, 5 alkemis utama tidak akan mengadakan kompetisi. Pergi. Chen Ye berteriak dengan marah, gelombang suara menembus emas dan kerikil, menjatuhkan Cui Wan seperti lautan yang bergelombang. Cui Wan jatuh ke tanah berlumuran darah, dan langsung terluka, dia hampir tidak makan pil pemulihan, jadi dia hanya bisa terus meramu pil. Melihat situasi seperti itu, 3 alkemis muda lainnya dari keluarga Cui terkejut, dan tidak berani memikirkan pikiran bengkok lagi, dan alkimia dengan jujur. Segera, 1 jam telah berlalu. Suara mendesing. Wuho. Danding memancarkan panas, dan aliran kekuatan spiritual memancar keluar. Seorang alkemis keluarga Luo langsung membuka tutup kuali dan mengumumkan pelepasan alkimia, ledakan energi spiritual dilepaskan, dan ketika semua orang mengikuti pandangannya ke kuali, mereka tidak bisa tidak merasa tersesat. Dan Dingzong. 3 pil obat putih memancarkan kekuatan spiritual, dan ada pola spiritual pada pil obat. Selain itu, ada 7 atau 8 tumpukan limbah pil yang telah berubah menjadi abu, tidak ada kekuatan spiritual, dan secara alami tidak ada efek, kekuatan spiritual dari pil limbah ini dikeluarkan ketika dia membuka tutupnya. Pil Venerable Bai Wu melangkah maju, menatap kuali pil, dan berkata, 3 pil Tian Huang bermutu tinggi. Apakah Anda masih ingin melanjutkan ramuan itu? Tuan dan Zun, saya harus melanjutkan alkimia. Alkemis muda dari keluarga Luo terus membuat alkimia, mulai memurnikan es dan berusaha untuk menghasilkan lebih banyak alkimia lain kali. Secara umum, jumlah pil yang diproduksi dalam pot tanaman obat dibagi menjadi 4 tingkatan. Bedakan menurut A, B, C, D, dan 4. Ding DKK, 1-3 pil diproduksi dalam satu batch. Kelas C, 4 hingga 6 pil dibuat dalam satu pot. Kelas 2, 7 hingga 9 pil diproduksi dalam satu pot. Kelas A, 10 hingga 12 pil diproduksi dalam satu pot. Alkemis biasa dapat menghasilkan 4 hingga 6 pil dalam satu batch, dan seorang alkemis di tingkat Danzun hanya dapat menghasilkan sekitar 10 pil dalam satu batch. Misalnya, alkemis muda dari keluarga Luo ini hanya menghasilkan 3 pil, itu pasti kesalahan dalam proses alkimia. 4 Tian Huang dan bermutu tinggi. 5 pil es kelas menengah. 7 pil api tingkat rendah. Bai Wu dan Zun melihat setiap dan kaldron. Satu demi satu, para alkemis muda yang mulai memurnikan pil spiritual kelas 7 keluar satu demi satu. 1 jam lagi berlalu. Ruohan mengumpulkan api es dengan kedua tangan dan melakukan pil terakhir. Kemudian, dia mencabut api es, tubuhnya halus dan cerah, dia melambaikan tangannya dengan lembut, tutup kuali dibuka, tidak banyak kekuatan spiritual meluap, dan mata semua orang mengikuti, dan ketika kabut es menghilang, semua orang bisa melihat. Jelas bagian dalam kuali setelah situasinya, mau tidak mau terkejut. Di antara Danding, ada 7 pil obat berwarna es, yang masing-masing melekat dengan pola pil debut. Pada saat yang sama, hanya ada 2 tumpukan pil limbah di sekitar, dan efisiensi pembentukan pil jauh lebih tinggi daripada alkemis muda di sekitar. Pil Venerable Bai Wu melangkah maju untuk memeriksa, dan berkata dengan acuh tak acuh 7 pil pencerahan tingkat tinggi, tidak buruk. Apakah Anda masih ingin melanjutkan alkimia? Tidak perlu. Ruohan sedikit kelelahan, jadi dia duduk di samping untuk beristirahat.
Pil pencerahan kelas atas. Ruohan benar-benar membuat pil pencerahan kelas atas. Sang Dewi benar-benar memurnikan pil obat yang begitu bagus. Di bawah ring, penonton menyaksikan dengan terkejut. Pil pencerahan spiritual dari tingkat pil spiritual peringkat ke-8. Kualitasnya terbagi menjadi 4 grade low grade, middle grade, top grade, dan unparalleled grade. Namun, 7 ramuan kelas 7 yang disempurnakan oleh Ruohan semuanya bermutu tinggi, dan kemanjurannya jauh lebih dari 2 kali lipat dari kelas menengah. Meskipun mereka tidak mencapai nilai sempurna, kekuatan mereka telah mengejutkan penonton. Tuan Ye, Anda pasti akan dapat memurnikan 10 pil Bailing kuno yang tiada taranya. Luo Yao berkata dengan serius, mungkin, jika Tuan Ye memurnikan eliksir yang tiada taranya, itu harus dibaptis dengan kesengsaraan guntur. Di ring, Chen Ye masih berkonsentrasi pada pemurnian pil obat. Dibutuhkan 3 jam untuk memperbaiki Bailing dan kuno, dan tidak ada istirahat selama periode ini. Untungnya, dia dikelilingi oleh api yang tidak dapat padam, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya sesuka hati. 1 jam yang lalu, seorang murid dari keluarga Cui ingin mengganggu Chen Ye, tetapi tulang-tulang yang terbakar oleh api yang tidak dapat padam itu meleleh. Ini baik. Dan akan segera dibebaskan. Tatapan dingin melintas di mata Cui Yue, dan ketika dia melirik Chen Ye, dia sangat meremehkan, kamu hanya lebih kuat, aku masih tidak percaya bahwa kamu tidak bisa mengalahkanmu dalam alkimia. Bab 1075. Cui Yue secara bertahap mengumpulkan api pil dengan kedua tangan, dan jelas bahwa dia akan melepaskan pil. Chen Ye, 2 jam telah berlalu. Selama kamu tidak bisa memperbaiki Bailing dan kuno, kamu tidak akan punya cukup waktu untuk memperbaiki Lingdan kelas 8. Kalau begitu, kamu harus kalah. Posisi kepala alkemis di kota Dangsu adalah milikku, kamu tidak bisa mengambilnya. Sejak zaman kuno, hanya lusinan orang yang mampu menyempurnakan Bailing dan kuno. Anda, Chen Ye, juga ingin memperbaiki Bailing dan kuno, yang hanya mimpi. Ledakan. Cui Yue tiba-tiba mengambil api pil dan mengangkat tutup kuali secara langsung, tanpa jejak kekuatan spiritual yang bocor, langsung menarik perhatian semua orang. Xingtian dan Zun melihat kuali pil dengan hati-hati, membelai jenggotnya dengan puas, dan berkata sambil tersenyum 9 pil wuling semuanya terbentuk, 3 berkualitas rendah, 2 berkualitas menengah, 3 berkualitas tinggi. Kualitas kelas, dan salah satu kualitas yang sangat baik. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari alkemis paling berbakat di keluarga Cui, tampaknya kali ini kepala alkemis kota Dangsu kemungkinan adalah kamu. Sebelum Xingtian dan Zun selesai berbicara, sebuah suara tua bergema di sampingnya. Xingtian, jangan terlalu senang terlalu dini, bakat Chen Ye itu sudah cukup untuk memenangkan Kunlun Su, dia adalah harapan sebenarnya dari Kunlun Su dan Tao. Beberapa hal tidak boleh terlalu penuh. Xingtian dan Zun melirik Ling Yi dan Zun, mendengus dingin, dan berhenti bicara. Di kejauhan, Cui Yue juga mendengar percakapan antara Xingtian dan Zun dan Ling Yi dan Zun. Itu mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Chen Ye juga ingin memperbaiki pil Bailing kuno. Itu konyol. Cui Yue mengabaikannya, lingkaran kilau yang mempesona muncul di bawah kakinya, membungkusnya, dan gelar, kepala alkemis samar-samar muncul di atas kepalanya. Dia memandang Xingtian dan Zun dan yang lainnya dengan cara yang unik, lalu mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan hormat, terima kasih atas persetujuan dan Zun. Di masa depan, saya akan membantu kota Dangsu, biarkan keluarga Cui dan kota Dangsu kita makmur bersama, dan saya juga akan menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk membuat patung emas untuk Danzun, sehingga semua orang di kota Dangsu berterima kasih kepada Danzun. Kontribusi sebelumnya. Xingtian dan Zun mengangguk puas. Dia tidak peduli siapa yang mengendalikan kemenangan terakhir. Dia hanya peduli, siapa yang bisa mengendalikannya untuknya. Cui Yuan sudah mati, Cui Yue ini adalah kandidat terbaik. Tanpa berpikir lagi, Xingtian dan Zun dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan tak terlihat berkumpul. Cui Yue, mulai sekarang, kamu adalah kepala keluarga Cui. Konferensi alkimia sudah selesai, saya yakin Anda juga akan menjadi kepala alkemis. Xingtian dan Zun memberi perintah, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang terkumpul di Cui Yue, dan keberuntungan keluarga besar Cui berkumpul di Cui Yue, lapisan awan emas ditekan, berisi keberuntungan keluarga Cui selama ratusan tahun. Hari berawan keemasan sama megahnya dengan laut, dan tampaknya menutupi sebagian besar langit. Aliran batin Dao mengandung kekuatan ilahi, dan ada jejak napas kuno abadi yang mengalir, yang merupakan awan emas keberuntungan yang dibentuk oleh keberuntungan keluarga besar. Dalam sekejap, semburan kecemerlangan yang mempesona melintas, semua terikat pada Cui Yue. Kekuatan keberuntungan yang dihasilkan oleh keluarga besar keluarga Cui semuanya diairi pada tubuh Cui Yue, langsung meningkatkan ranah Cui Yue ke beberapa tingkat, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan keberuntungan.
Dan masih banyak lagi. Xingtian, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengganggu keberuntungan keluarga Cui? Sepertinya aku belum setuju. Pil Venerable Ling Yi berjalan perlahan, menepuk bagian atas kuali pil dengan tangan kirinya, dan suara yang kuat mengguncang langit dan bumi. Awan emas keberuntungan keluarga Cui hancur, suara menyedihkan keluar, naga emas keberuntungan meratap, dan mengubah kepala menjadi kehampaan. Dengan satu ketukan, awan emas keberuntungan di keluarga Cui terguncang terbuka, dan naga emas keberuntungan ditakuti. Kultivasi seperti itu tidak hanya dicapai oleh Kaisar Senior Realm. Bahkan lebih penting untuk memahami otoritas kota Dangsu untuk melakukannya. Mata Xingtian dan Zun penuh amarah, dan suara dingin terdengar Ling Yi, hasilnya sudah jelas. Tapi Ling Yi dan Zun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, kurasa tidak. Dan Chen Ye belum melepaskan pilnya. Engah. Cui Yue memuntahkan seteguk darah, menatap Ling Yi dan Zun, dan berkata, "Dan Zun, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk memperbaiki Bailing dan kuno, tidak adil bagimu untuk melakukan ini." Dia mencengkeram dadanya, ekspresinya sulit, jiwanya rusak, dan berkata bahkan jika 5 alkemis mulia memperbaiki pil Bailing kuno, jumlah ramuan yang diproduksi dalam tungku hanya 1, dia sangat muda, itu mustahil baginya. Bailing dan kuno. Burung purba. Apa itu burung purba? Ini untuk mengumpulkan kekuatan 8 elemen asal langit dan bumi menjadi satu, dan perlu untuk mengenal semua sifat obat dan ramuan obat sebelum memperbaikinya. Alkemis biasa, menyempurnakan ramuan obat lainnya, dapat membuat 2 atau 3 yang terburuk. Namun, sangat sulit bagi bangsawan dan Zun untuk memperbaiki Bailing pil kuno. Hanya 1 pil yang dapat diproduksi pada satu waktu, dan kemungkinan besar kualitasnya rendah. Oleh karena itu, setelah meminumnya di Void King Panggung, itu hanya dapat melintasi ranah besar, dan Bailing pil kuno bermutu tinggi yang sebenarnya berasal dari Bailing pil kuno, yang merupakan pil harta karun yang dapat langsung membuat Void Return Realm langsung memasuki alam Daoyuan. Alkemis lain, jika mereka ingin memperbaiki Bailing dan kuno, tidak memiliki ribuan tahun waktu untuk merenungkan, itu tidak mungkin. Siapa bilang itu tidak mungkin? Aku melihat Chen Ye dan menggunakan Zhou Xuantian dan Jue untuk memurnikan pil obat. Kecuali senior Lin Qingxuan yang telah menghilang, tidak ada yang mengerti rahasianya. Berdiri. Pil Venerable Bai Wu dikelilingi oleh kabut putih samar, tetapi matanya memiliki semangat melihat dunia, di belakangnya, awan bergulung, dan guntur terjalin, seperti dewa. Dia berdiri di samping Ling Yi Pil Venerable dengan sikap yang jelas, "Kepala alkemis, Ling Yi dan saya belum setuju, kapan giliran Xingtian Anda untuk melakukan tembakan?" Bai Wu, apa maksudmu? Bai Wu, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk memperbaiki Bailing dan kuno. Kun Wu dan Zun lainnya adalah yang pertama berbicara. Jika Chen Ye memurnikan Bailing dan kuno, bukankah itu berarti tingkat alkimia Chen Ye setara dengan mereka, jadi bagaimana mereka bisa menangani diri mereka sendiri? Terlebih lagi, seorang anak berusia 20-an, atau seorang pria dari Tiongkok, bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil Bailing kuno, dan tidak buruk untuk dapat memperbaiki pil es? Konferensi dan Dao belum berakhir. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Tuan Alkimia Ling Yi berbicara, dan momentum tirani menyapu seperti embusan angin, menekan yang mulia alkimia lainnya. Jari-jarinya yang putih berdiri dan menyapu ke atas, memotong langit seperti pisau, dan Ling Wei yang tirani mengejutkan penonton. Dia berkata semuanya sudah selesai, tunggu sampai semua orang menyelesaikan alkimia, lalu bicarakan. Aku kehabisan dan... Luo Fang berteriak, dan segera membuka tutup kuali, ledakan kekuatan spiritual meluap, dan ketika kabut spiritual menghilang, mata semua orang jatuh. 8 pil pencerahan. 5 pil tingkat rendah, 3 pil tingkat tinggi. Xingtian dan Zun melihat hasil alkimia Luo Fang secara sekilas, dan berkata, kuantitas dan kualitas pil Anda tidak sebagus Cui Yue, jadi tunggu saja. Ya, dan Zun. Luo Fang berdiri di samping dengan patuh, sementara alkemis dari 4 keluarga besar lainnya menyelesaikan alkimia satu demi satu.